Kalau berita baru bercerita memberikan segmen dan target di Gen Z dan milenial, ternyata di segmen ini kita juga udah berbeda sekali. Dia yang penampilannya sangat anak muda, ya. Saya pakai batik. Tua sekali, tapi itulah menandakan bahwa di berita baru ini sangat inklusif. Inklusif ya. Oke. Terima kasih. Kita juga selain mengakomodir anak muda, menerima orang tua. Hai pemirsa, kembali lagi dalam program bercerita bersama pimpinan redaksi Berita Baru.co sekaligus penanggung jawab dari program bercerita. Ini adalah episode perdana untuk kembalinya bercerita di ruang publik setelah 109 episode 2 tahun sejak 2020 sampai 2022 kita mengudara dan menyapa para pemirsa. Sekarang kita ingin kembali lagi menyapa pemirsa dengan format yang baru, obrolannya lebih santai. Bung David, ini baru pulang dari China. Apa kabar, Bung? Kabar baik, alhamdulillah. Ini kira-kira bercerita mau dilanjutkan dengan format apa ya? Mau dulu, ini kalau saya flashback ya. Jadi 2020 ketika bercerita dibikin, saya tahu betul bahwa kita menyiapkan format sampai setiap tahun, persiapan narasumbernya serius, ada menteri, ada dirjen, ada para pegiat sosial, dan bahkan ada muda inspiratif dan juga ada narasumber internasional. Nah sekarang setelah 2024, berita baru berusia 5 tahun, bercerita kembali lagi, kira-kira kita mau ngomongin apa? Mau seserius itu atau kita ingin menyajikan format-format baru yang bagaimana? Saya pikir mungkin tetap serius kan. Jadi memang isinya tetap serius, tetapi kita mungkin akan mencoba format baru yang lebih santai begitu ya, biar nanti juga lebih ada pembaruan lagi gitu. Karena memang kan kita awal itu berada di situasi pandemi ya, sehingga format berawal dari COVID dari COVID, sementara kita sebagai portal berita juga ingin tetap memiliki acara yang kemudian bisa survive di tengah itu. Akhirnya kan program bercerita itu kita buat online ya, jadi podcastnya menggunakan live Instagram gitu ya. Pada waktu itu karena memang ruang publik dibatasi, sehingga kita ya harus adaptif dengan situasi itu, yang akhirnya melahirkan program bercerita yang formatnya adalah format live streaming. Tapi Bung David tahu nggak kalau tahun itu 2020 bercerita hadir dengan live Instagram itu ternyata menjadi satu dari sedikit sekali format talk show dalam live Instagram. Dan kelebihan dari berita baru membuat bercerita karena waktu itu sepengetahuan saya sebagai penikmat acara itu, dia selain live kemudian diolah ya, kita olah di audio videonya, kita olah untuk diupload ulang di YouTube untuk bisa tersebar lebih luas lah. Sementara itu juga sebenarnya selain di YouTube kan, itu kita waktu itu juga karena memang nama ini adalah semangatnya podcast ya, di audio juga kita sebar di beberapa platform seperti Spotify dan lain sebagainya. Jadi memang benar-benar kita maksimalkan, termasuk juga hasil dari diskusi itu kita olah lagi dalam bentuk berita. Jadi sebenarnya semua segmen penikmat informasi lah ya, baik itu bisa menikmati itu, baik berita, terus kemudian tayangan audio video atau kemudian mereka yang kemudian sambil rebahan misalnya kan bisa tidak mau podcastnya, sambil mau tidur gitu, misalnya sambil melamun itu kan masih bisa menikmati diskusi yang disajikan oleh Berita Baru.co. Tapi ini gosip ya, tapi ini gosip, mungkin bisa diklarifikasi, benar nggak bercerita berhenti pada akhir 2022 itu karena Pak David pergi kuliah? Itu ada benernya atau hanya gosip? Gimana ya? Jadi itu mungkin menjadi satu
faktor ini ya apa? Ya salah satu faktornya. Tapi kemudian ya memang atau trennya lagi udah ya trennya udah waktu itu sudah banyak sekali juga ya. Jadi kita memang waktu itu ya mungkin berpikir untuk jeda dulu ya, untuk kemudian dan jedanya kelamaan. Jadi karena jedanya kelamaan juga akhirnya mungkin sebagian orang ngiranya kita sudah mati lah gitu. Padahal tidak juga. Tapi portal beritanya masih hidup. Portal berita alhamdulillah masih hidup, masih kita setiap masih menerbitkan berita reguler ya, setiap hari. Dan kita kan juga karena di Berita Baru ini sistemnya kan berjejaring kan. Jadi selain beritabaru.co kita juga punya biro-biro di beberapa daerah dan mereka juga masih aktif alhamdulillah. Jadi fakta apa ya? Jadi tidak bisa juga disebut mati gitu ya. Tapi kalau misalnya cerita berhenti mati suri nih. Sekarang pada akhirnya episode ini kita hidupkan lagi. Ini bukan karena faktor dirimu sedang sekolah kan? Iya, karena memang kan begini, faktor juga tidak ya, karena sebenarnya kalau bercerita ini kita juga ada manajemennya sendiri. Dari independen dan manajemen. Hostnya banyak sekali. Iya, kita hampir semua orang pada akhirnya jadi host. Bisa jadi host gitu, dan juga bisa jadi narsum. Bisa jadi narasumber. Itu enaknya bercerita. Ini mengagetkan ya, karena Berita Baru lahir 2019, kemudian 2024 ini bikin program bercerita dan yang hadir ini tokoh-tokoh semua. Iya. Tokoh gerakan sosial, kemudian pejabat negara juga banyak sekali, bahkan bisa menghadirkan tokoh-tokoh internasional. Dan itu waktu itu apa yang dilakukan, kok bisa membuat orang-orang itu percaya, itu apa sebenarnya? Mungkin kenapa mereka mau percaya dan hadir di program bercerita, karena memang waktu itu kita cukup sangat konsisten sekali kan. Jadi memang kita punya track record dari mulai episode pertama sampai kemudian kedua, ketiga dan selanjutnya itu konsisten setiap minggu. Jadi mereka mungkin ketika kita undang itu mereka juga cek juga di konten-konten kita dan melihat mungkin ya karena kita tidak cukup serius menggarap program ini karena konsistensi itu, jadi mereka yakin bahwa mereka mau hadir gitu ya. Tapi kayaknya nilai tambahnya ini yang mungkin tidak dimiliki oleh talkshow lain, karena ini talkshow-nya portal berita, narasumber yang hadir meskipun tidak dibayar. Itu iya kan? Pernah bayar narasumber enggak? Karena toh juga nggak ketemu, jadi nggak malu juga kan. Itu kayaknya juga apa ya? Karena ada exposure juga, Bung. Karena setiap narasumber habis jadi bertalkshow ya, bercerita itu kan kemudian beritanya jadi 3-4 berita dan itu sebagian diantaranya viral ya, menyebar sirkulasinya hampir ke seluruh. Ya, karena segmennya sebenarnya waktu itu karena ini live Instagram, apakah Instagram itu kan penggunanya anak muda? Apakah memang sasarannya salah satunya karena memang sasarannya anak muda kan, dan yang kedua karena memang sebenarnya lebih kepada kemudahan yang ditawarkan oleh Instagram, karena waktu itu memang program live streaming itu yang yang memulai, tapi yang mudah digunakan itu Instagram gitu. Jadi memang kita taktis aja yang mudah yang kita pakai, dan memang kan kalau di Indonesia tidak berbayar, penggunanya juga banyak. Betul, dan memang segmen kita ya salah satu karena anak muda, dan kalau pengguna media sosial di Indonesia kan yang menggunakan Instagram kan rata-rata anak muda. Sementara di era itu kayak model Facebook itu sudah lebih terbatas dan agak lebih rumit juga. Tapi kebayang nggak waktu itu ngajarin seperti almarhum nih, penyair nomor 1 di Indonesia ya, Mas Joko Widodo itu kan bukan pengguna aktif Instagram, dan pada akhirnya dipaksa oleh teman-teman untuk pakai Instagram lagi. Itu gimana ngajarinnya? Ya kita biasanya gini kan, jadi kita prepare dulu sih, memang sebelum kan kita biasanya malam jam 7 ya bercerita itu 7.30 lah. Iya, 1 jam kan ya. Jam untuk live-nya. Tapi kalau tayangannya kan kita juga agendakan khusus, jadi memang agak lebih lambat ya dari versi online. Karena perlu diolah dulu videonya. Kita edit dulu. Nah, sebelum kita live streaming itu memang biasanya jam 3, jam 4 itu kita prepare untuk persiapan. Oh, ada briefing. Ada briefingnya, iya. Jadi uji coba di teman-teman gitu. Manajemen bercerita, ya teman-teman Berita Baru lah ya, dan host nge-briefing narasumber supaya mereka bisa menggunakan live Instagram gitu. Karena memang kan ya nggak semuanya ya yang kemudian cukup familiar dengan menu live streaming di Instagram itu. Jadi
format itu pada akhirnya kan sudah selesai nih. Live Instagram sudah selesai. Kemudian sekarang hadirnya ini kan hanya di YouTube nih. Iya. Nah, kita bercerita pada akhirnya akan hanya hadir di YouTube atau kemungkinan kemungkinan hadir lagi di Instagram. Jadi tetap gitu, tapi kayaknya kita pengen coba hal baru dulu di mana kita bisa ketemu langsung dengan narsum begini kan. Kalau online itu kan ya di situasi pandemi kan cukup membantu gitu ya, tapi kan akhirnya kalau berjarak juga mungkin beberapa hal soal misalnya emosi antara host dan narsum itu kan juga, dan beberapa kali saya lihat ada kesalahan teknis ya. Iya, betul. Baru take setengah jam kemudian koneksinya rusak. Betul. Jadi salah satu kendala utamanya kalau online itu memang pada jaringan. Selain memang mungkin beberapa narsum tidak terbiasa ya, sehingga kadang kalau ada error sedikit juga kadang panik gitu ya. Itu beberapa kali terjadi dan ya jaringan menjadi tantangan ya, apalagi kayak yang model misalnya bercerita internasional itu kadang terhambatnya juga karena jaringan dan jarak waktu ya. Betul. Di Afrika Selatan waktu itu si Samila dia ada di Cape Town dan jarak Cape Town dengan Indonesia itu rentang waktunya lumayan. Dia pagi sekali jam 6 di Cape Town pagi ya, dan dia beneran habis sholat subuh langsung mulai, dan Indonesia kita setengah 8 malam, jadi memang itu lumayan challenging ya. Jadi tapi ya, nah format ini kan kita tapping nih. Ini di mana nih Pak David? Ini kita ada di kantor Berita Baru. Oke, ini kantor baru ya. Kantor baru. Di daerah mana ini? Ini berada di daerah. Kaya. Jadi ini sia-sia lah ya pemirsa ya. Jadi ini menarik nih. Jadi Bung David ini berangkat ke China untuk menempuh studi S2 sosiologi di University Anhui di China dan pulang ke Indonesia untuk break. Ini akan balik lagi nanti Agustus, dan sekarang ternyata saya hadir di kantor Berita Baru yang gede sekali. Dan akhirnya ya udah, saya cuma nanya awalnya, jadi oke, bercerita lanjut apa enggak. Nah kebetulan episode ini akan menjadi episode permulaan ke-110 setelah 2 tahun break, dan pada akhirnya kembali lagi memulai kebangkitan. Nah, dan akhirnya teman-teman tahu siapa David lah ya. Oke. Biasanya kan nggak pernah nambah. Ya, dan Ahmad David atau David Ahmad adalah pemimpin redaksi Berita Baru, juga penanggung jawab semua program di bawah Berita Baru. Jadi Berita Baru itu punya program bercerita, live IG yang sekarang kita tapping, kemudian ada podcast perspektif yang di share di Spotify dan sebagainya. Kemudian punya program Millennial Talk itu dulu di tapping dengan apa ya namanya? Millennial Talk itu memang pakai Zoom ya? Pakai Zoom. Itu konsepnya webinar. Mini webinar. Ini terbatas, dan memang ya tetap hasil rekodnya sih kan yang kita maksimalkan. Terus memang selain itu kan kita juga dulu karena memang bercerita ini cukup dikenal kan, kita juga ada program-program sekunder seperti kerjasama, misalnya dulu kita kerjasama dengan teman-teman Basi untuk buat program khusus yang Ramadan Talk itu. Yang tokoh-tokoh agama di bulan puasa. Jadi ada waktu itu Gus Mafik, terus Pak Sailon. Itu yang menarik begini, Bung David. Jadi Berita Baru sebagai media baru bikin akun YouTube, kemudian notifikasi ke akun saya. Itu menarik karena artinya itu viral tuh pada waktu itu, kalau nggak salah episode-nya Gus Mafik, kemudian ada siapa yang Kiai Melangi di Kang Mustafid, kemudian dan sebagainya, ada Mas Sairon dan sebagainya. Itu memang itu yang disebut kolaborasi dengan kolaborasi dengan Bahasa Basi TV waktu itu. Jadi karena mereka tahu itu kita punya program itu, dan mereka juga sebenarnya kan punya channel sendiri ya, Bahasa Basi TV itu. Terus ya kita ngobrol, terus hasilnya ya udah kita sepakat untuk membuat kegiatan daring yang saling mendukung, dan akhirnya lahirlah waktu itu di bulan Ramadan itu ya. Program Ramadan. Jadi ada 4 tokoh agama yang dihadirkan untuk memberikan pencerahan pada umat. Nah ini kita kembali ke kenapa kita pada akhirnya ngobrol hari ini, untuk nggak tahu kita akan tayang pada hari apa. Kira-kira
format bercerita nanti akan tayang setiap bulan sekali kah? 2 minggu sekali kah? Seminggu sekali kah? Atau seperti apa kemungkinan? Atau casual aja, kalau lagi ada narsum ada host ya tapping, kemudian tanpa harus membuat target seperti bercerita pada masa lalu. Kita sebenarnya sudah ada beberapa persiapan program dengan teman-teman yang dulu juga host Berita Baru, jadi beberapa mau program khusus. Jadi kayaknya memang setiap minggu kita mungkin akan tayang ya, karena memang kita akan pecah-pecah lagi menjadi beberapa topik khusus yang itu dipandu oleh satu host. Jadi misalnya kalau dulu kan hostnya gonta-ganti siapa itu gitu, artinya siapa ada 9 host. Ada 9 host dan kemudian kayak ya karakternya berita baru bercerita aja gitu kan, mereka gonta-ganti. Nah ke depan ini kita mencoba misalnya ada satu host yang pengen concern di topik tertentu dengan beberapa narasumber. Oh jadi akan lebih tematik. Jadi kayaknya setiap minggu tetap rilis dan ikut mewarnai lagi ya. Cuma ini tagline nih, Bung David. Bercerita itu kan akronim dari berbagi cerita di balik berita. Asumsi publik berarti akan ada hal yang diulik dari berita tertentu nih. Iya. Tetapi faktanya selama ini kan orang diajak bicara dulu di bercerita, baru kemudian diulik jadi berita. Nah, ke depan akan seperti apa? Saya pikir kan kita memang dulu kadang juga topik-topik yang kita bahas itu kan juga situasional ya. Maksudnya kadang apa yang sedang booming gitu, apa yang sedang tren itu kemudian kita ulas lebih dalam lagi. Tetapi kan sebenarnya juga bisa sebaliknya ya, hal-hal yang kemudian sebenarnya tidak terungkap di publik itu bisa kita diobrolin. Iya, kita obrolin di bercerita terus bisa tersampaikan yang menariknya baru ditulis. Betul, dan lebih dari itu kita berharap juga hal-hal yang kita sampaikan itu juga bisa menginspirasi gitu. Jadi tidak hanya sesuatu yang viral di media hari ini terus kemudian kita ulas kembali lebih dalam, tapi juga bagaimana kita menciptakan arus baru yang sebenarnya juga di media mainstream atau di media pada umumnya gitu ya, itu belum terekspos, juga akan coba kita ekspos ya, karena bisa jadi itu sesuatu hal yang memberi manfaat lebih gitu. Ini visioner karena gini, sekarang itu kan hampir semua orang bisa jadi konten kreator. Betul. Kemudian podcast, waduh gila-gilaan, gede-gede lah sekarang. Jadi followernya mereka artis juga punya channel podcast sendiri. Semua individu sekarang bisa bikin konten. Nah, Berita Baru ini kan media, kemudian bercerita ini program resminya Berita Baru. Nah, kira-kira ke depan ini akan kembali lagi menghadirkan tokoh-tokoh atau lebih casual? Tetap kita juga menghadirkan tokoh-tokoh. Jadi ya casual juga ya. Jadi kita tidak kita harus memilih menghadirkan tokoh atau tidak. Ketika misalnya tokoh itu kita butuhkan untuk speak up begitu, untuk memberikan pandangan karena memang dia yang kredibel di bidang tertentu, ya tentu kita hadirkan, karena kan publik tetap butuh informasi-informasi yang kredibel. Misalnya kita berkaitan dengan regulasi atau apa, ya tetap kita mengundang orang yang pakar di bidang itu ya, entah kemudian mereka dari legislatif, eksekutif, atau misalnya dari teman-teman di NGO dan macam-macam yang memang concern di isu itu. Format itu tetapi mungkin sekarang bedanya adalah tapping, tidak kemungkinan akan mix, kalaupun dibutuhkan live Instagram akan live, tetapi tidak jadi patokan. Kalau dulu bercerita itu adalah formatnya live Instagram dulu, baru kemudian diupload di YouTube. Sekarang bisa jadi berbarengan. Bisa jadi live Instagram jalan, kemudian YouTube-nya juga jalan. Jadi ini yang baru ya. Ya karena memang kan kadang misalnya kita ada orang yang misalnya harus menjelaskan itu, tetapi dia tidak berada di Jakarta. Ini kan tetap tidak menghalangi kita untuk kemudian mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber kan. Dan dia juga keluar biaya terlalu besar. Ya, misalnya kita hadirkan ke sini, kita juga butuh cost yang luar biasa, dan daripada begitu ya kita mungkin nanti tetap pakai cara-cara simpel seperti yang dulu kita lakukan gitu. Yang penting kan bisa tersampaikan gitu ya, walaupun mungkin tidak hadir langsung. Ada target nggak? Misalnya pengen jadi trendsetter yang viral, atau ini murni misinya menyampaikan informasi? Iya, yang pertama ya tetap kita berharap bahwa informasi yang kita sampaikan itu memberi manfaat, terus kemudian menginspirasi. Tetapi ya lagi-lagi kita nggak live juga kalau kita berbicara di ruang terutama hari ini media sosial ya, kayak model YouTube, Instagram itu kayak FYP, terus kemudian viral itu kan sesuatu
cara gitu. Jadi Caranya. tidak mungkin kemudian kita hanya punya semangat menginspirasi sementara jangkauan informasi yang ingin kita sampaikan itu tidak tersebar dengan luas. Pertanyaan saya. Segmennya. Pertanyaan saya justru segmennya mau di segmen apa? Gen Z, Gen X, milenial atau apa? Baby boomer? Iya. Nggak boleh dong dibilang ini untuk semuanya. Iya. Jadi mungkin yang utama teman-teman anak muda. Oh, milenial. Karena makan teman-teman di Berita Baru ini kan semuanya anak muda. Okay. Jadi itu kayak. Jadi bu muda. Berarti saya duduk di sini. Saya nggak tua. Saya ini baru 25. Kayaknya kameramennya nggak percaya. Kameramennya Ketawanya paling keras. Ya benar sih, cuma kan saya tuh kemarin pas pemilu itu agak terkejut juga ternyata di atas 52% pemilih. Iya betul. Pemilih hak pilih di Indonesia itu sebagian besar adalah Gen Z dan milenial. Ini transformasi generasi yang luar biasa. Artinya pemegang otoritas politik dalam menentukan akan hijau atau biru, hitam atau putih, ke depan atau mundurnya Republik ini ternyata anak muda. Ini disadari ya bahwa pilihannya kenapa harus kanan. Ya ini sesuatu yang disadari, makanya kemudian ya mungkin pemilu kemarin kan udah banyak dibahas ya bahwa peran anak muda, termasuk bagaimana kemudian mereka yang punya kepentingan politik berusaha bagaimana mengambil hati anak muda begitu ya, dan memang ya kayak misalnya kita juga berada di bonus demografi dengan jumlah anak muda yang banyak sekali dan ya ini kan sesuatu yang mungkin tidak bisa kita biarkan begitu saja gitu. Harus dioptimalkan. Harus dioptimalkan, harus bagaimana kita juga berpartisipasi dalam jadi kayak menyediakan sesuatu yang baik untuk anak muda gitu. Ini menarik nih, hasil riset yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia dan Yayasan Indonesia Cerah itu menunjukkan ternyata ya Gen Z dan milenial itu sangat peduli dengan isu-isu perubahan iklim, lingkungan hidup. Jadi mereka concern terhadap isu-isu itu. Nah, Berita Baru seberapa dengan program bercerita dan medianya seberapa besar akan masuk di arus isu? Sebenarnya lahirnya Berita Baru itu kan kita sebenarnya punya visi itu ya, kan. Jadi kalau misalnya kita melihat teman-teman itu lebih banyak ke arus politik ya, jadi hampir 70% pemberitaan itu di politik. Kita pengen membalik itu begitu. Jadi kita tidak mengabaikan politik. Anti mainstream. Ya, kita tetap tidak mengabaikan politik, bahwa politik itu menjadi hal yang penting, tetapi kita juga memberikan ruang-ruang lain seperti misalnya kayak isu iklim yang disampaikan tadi, terus kemudian banyak hal yang itu baik untuk diekspos tetapi tidak banyak mendapatkan ruang di media lain, itu yang kita upayakan sebenarnya lahirnya dari Berita Baru. Jadi itu yang menjadi komitmen Berita Baru ya. Ini 5 tahun nih ya ceritanya nih. Ini kan tahun kelima nih. Betul. Berita Baru ya. 5 tahun itu seberapa konsisten visi itu disandung oleh teman-teman? Ya kita tidak naik. ya itu sesuatu yang kita jaga, tetapi memang ya kadang memang tidak begitu maksimal, itu harus kita akui. Ya, artinya belum benar belum bisa arus balik itu belum bisa ya, karena memang kan ternyata juga ini juga berpengaruh juga dengan perkembangan Berita Baru ya. Jadi kan kita yang dulunya awalnya terpusat di Jakarta, terus akhirnya juga kita mendirikan biro-biro dan kita juga punya jaringan di semua provinsi yang ya itu sebenarnya kita kontrol, tapi kemudian tetap karena memang teman-teman itu kan basicnya wartawan yang kemudian mereka dulu juga pernah di media lain, jadi akhirnya secara alam bawah saja mungkin masih mengikuti mainstream, masih mengikuti mainstream. Jadi akhirnya hal-hal semacam itu, tapi kan itu juga selama tidak keluar dari kode etik jurnalistik, ya kan kita tidak bisa membatasi itu. Nah itu yang biru nih. Kalau yang nasional kira-kira? Kalau nasional ya mungkin akan menjadi seperti apa? Kalau selama kita evaluasi dulu sampai 5 tahun mungkin ya belum bisa kita katakan sepenuhnya seperti ideal yang artinya cita-citanya belum bisa ya mungkin 50% ya, tapi kita ini kan selalu kita kan terus mengevaluasi terus
ya kita mengingatkan kembali kepada teman-teman agar ya visi ini bisa benar-benar dilaksanakan 100%, itu kan tetap kita upayakan gitu. Ini menarik nih, 5 tahun ini sebenarnya Berita Baru banyak berkolaborasi, kerja bareng, kemudian mendukung. Ini kan kerja-kerja dengan organisasi masyarakat sipil. Iya, betul. Meskipun komposisi berita, kalaupun berita Bung David masih belum bisa ya 100% menjadi menampung ide-ide dan suara-suara dari gerakan masyarakat sipil. Nah, ke depan porsinya akan berapa nih? Masyarakat sipil, gerakan sosial, mahasiswa, petani, nelayan, buruh akan dikasih porsi berapa persen di Berita Baru? Nasional. Oke, di nasional mungkin politik tetap 30%, tetap sisanya kayak iklim mungkin 50%, ya kita bagi ya sisanya dari 70% itu ke isu-isu iklim, apa tadi? Yang menjadi concern dari gerakan sosial. Iya, yang menjadi concern. Saya suara termasuk ini juga yang penting, suara mahasiswa tadi. Ini kan ya, saya melihat ke belakang ini kan kecenderungannya diabaikan ya, suara-suara mahasiswa. Padahal misalnya hari ini tuh mahasiswa, misalnya soal pendidikan sendiri ya, kita tidak ngomong gerakan mahasiswa yang kemudian mengkritik pemerintah, tetapi punya problem khusus misalnya soal UKT. Oke. Iya, ini kan tidak banyak suara-suara teman-teman mahasiswa yang ditampung ya, justru malah kayak suaranya suara pemerintah lah gitu. Okay. Atau kemudian kritik pun di luar misalnya mahasiswa itu sendiri gitu kan. Sementara kadang mahasiswa juga mengkritik itu. Oke. Jadi ini menarik nih. Kalau elemen gerakan sosial itu kan ada organisasi masyarakat sipil, ada mahasiswa, ada petani, nelayan miskin, pemuda, perempuan, kelompok marginal. Apakah 8 aktor strategis ini akan dapat porsi besar? Ya, tentu saja akan dapat. Komitmennya 70%. Jadi akan membalik fakta kalau media yang lain 70% menceritakan politik, justru Berita Baru 70% akan menjadi corong gerakan sosial. Wah, mulia sekali. Oke. Saya kira ini awal yang menarik setelah kita tadi mengulik sedikit tentang bercerita, mati suri gara-gara tinggal David. Kemudian akan dihidupkan lagi. Kontemplasi. Oke. Dengan format yang mungkin sedikit lebih baru dan mengulik sedikit tentang Berita Baru, ternyata mereka habis apa ini namanya ya, terjadi pertaubatan setelah 5 tahun dan kembali kepada cita-citanya. Berita Baru akan memberikan porsi suara mahasiswa, petani, nelayan, buruh, organisasi masyarakat sipil, perempuan, mahasiswa, kemudian kelompok marginal 70% di tanah umum. Kita lihat ya, apakah seserius itu Berita Baru menyuarakan suara gerakan sosial, berdiri bersama gerakan sosial, dan tumbuh mendampingi dan ikut mengadvokasi perubahan sosial. Terima kasih Bung David atas waktunya. Saya sebenarnya malu karena kalau Berita Baru bercerita memberikan segmen dan target di Gen Z dan milenial, ternyata di segmen ini kita juga udah berbeda sekali. Dia yang penampilannya sangat anak muda, saya pakai batik. Tua sekali, tapi itulah menandakan bahwa di Berita Baru ini sangat inklusif ya. Oke. Terima kasih. Kita juga selain mengakomodir anak muda, menerima orang tua. Ini simbolik ya. Jadi, saya duduk di sini sebagai orang tua, dia dengan berpenampilan begini sebagai anak muda. Tapi terima kasih, saya sudah dikasih kesempatan untuk memulai episode baru bercerita, episode 110. Ketemu lagi teman-teman sekalian, kawan-kawan. Khususnya kita akan ikuti terus apa yang dibincang dalam bercerita dan apa yang akan dikabarkan oleh Berita Baru. Terima kasih, sampai jumpa lagi.